Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, agar pembelajaran pada pagi hari ini kelihatan indah dan nampak bersih, tolong jika ada kotoran atau sampah dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Sudah beres semua ya anak-anak? Oke, bagus sekali ya anakku. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membuka pembelajaran terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Oke, Anis. Baik. Nah, sekarang Ibu akan mempresentasi kehadiran anak-anak ya. Tolong diperhatikan. Anis, Janaton, Sukma, Sila, Rohana, alhamdulillah hadir semua ya. Tolong pesan Ibu dan harapan Ibu agar anak-anak dapat masuk sekolah setiap hari untuk mengikuti pembelajaran agar tidak ketinggalan materi pelajaran dengan teman-teman yang lainnya. Nah, agar pembelajaran hari ini nampak semangat dan sangat antusias, mari Ibu ajak untuk bertepuk-tepuk riang, bertepuk-tepuk gembira, bertepuk-tepuk semangat. Oke, Ibu beri contoh dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Ayo bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oh, kurang itu ya? Apa? Kurang greget. Oke, Ibu mempunyai tepuk lagi, satu lagi, tepuk gembira. Tepuk gembira. Gembira. Cindolet-dolet, cindolet-dolet, cindolet-dolet. Asik. Sekali lagi. Oke. Tepuk gembira. Gembira. Cindolet-dolet, cindolet-dolet, cindolet-dolet. Asik. Tepuk tangan. Oh ya, Nana, apakah sudah tahu nanti kita akan mempelajari apa? Belum ya? Nanti kita akan mempelajari tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsa pada pembelajaran pertama. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Ibu akan membacakannya, oke? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi sederhana, siswa dapat menyebutkan keragaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan diberikan media roda budaya dan papan tanya, siswa dapat mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama tema di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulis dengan sistematis. Baik. Nah, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini tentang keragaman budaya di Indonesia, Ibu mempunyai satu pertanyaan. Nanti dapat didiskusikan oleh semua anak-anak ya, dan bisa dijawab juga. Nah, pertanyaannya yaitu, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, Jawa, suku Minang, dan Bali atau yang selainnya? Ayo, siapa? Oh, Anis suku Jawa. Iya, bagus sekali. Arum? Oh, suku Sunda.
Jonathan, suku Madura. Wah, jauh sekali ya. Ya, jadi di Indonesia itu memiliki berbagai keragaman budaya, bangsa dan budaya. Namun, tetap menjadi satu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, meskipun kita berbeda-beda, kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara ras, agama, budaya milik orang lain. Nah, sikap kita itu harus toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Jangan malah mendiskriminasi hak dan kewajiban orang lain. Misalnya gitu ya, kita itu tidak boleh menjauhi orang karena sebab perbedaan itu tadi, ras, agama, budaya, dan bangsa yang dimiliki oleh orang lain. Kita wajib menghargai, menghormati, menyayangi. Nah, karena keragaman itu merupakan anugerah dari Tuhan loh. Dari Tuhan yang harus wajib kita syukuri dan hargai. Sudah paham anak-anak tentang keragaman budaya bangsa? Nah, keragaman budaya bangsa itu tadi juga termasuk dari pertanyaan Ibu tadi. Ibu kan tanya, kalian itu dari suku mana saja? Kan tadi sudah dijawab oleh anak-anak, ada dari suku Jawa, suku Madura, terus suku Sunda ya. Itu ya juga termasuk perbedaan atau keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk suku bangsa tadi, alat tradisional, alat musik tradisional, kemudian makanan khas, kemudian rumah adat, dan masih banyak lagi. Nah, seperti rumah adat di Jogja sama di daerah lainnya itu berbeda. Makanan khas misalnya di kota Rembang sama di kota Pemalang itu beda. Nah, biasanya itu kita itu cenderung lebih menghargai saja gitu loh. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Lebih baik kita saling berkolaborasi untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia karena akan kaya keragaman budaya bangsa. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu minta, sebelumnya Ibu akan membagi anak-anak membagi anak-anak untuk membentuk kelompok belajar. Nah, setiap kelompok belajar itu terdiri dari 3 sampai dengan 4 anak. Nah, nanti itu tugasnya bagaimana? Nah, di sini sudah terdapat ada media, roda budaya, dan papan tanya. Nah, apa itu fungsi roda budaya? Fungsi roda budaya ini nanti, kalau roda budaya ini diputar dan panahnya berhenti menunjukkan warna pink, ya ini pink. Jadi nanti salah satu siswa dari anggota kelompoknya maju ke depan untuk mengambil isi pada amplop warna pink. Nah, di sini di media papan tanya ini terdapat apa? Namanya juga media papan tanya. Nah, isinya juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang keragaman budaya Indonesia. Jadi nanti siswa tersebut mengambil
isi di amplop papan tanya. Kemudian pertanyaannya dibacakan. Nanti kelompok tersebut dapat berdiskusi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sudah paham? Baik, sekarang untuk tugas yang pertama, silahkan. Ya, tadi sudah membentuk kelompok apa belum? Ya, baik. Untuk kelompok 1, duduk di belakang saja. Kelompok 2 terus sebelahnya. Kelompok 3 depan. Kelompok 4 ya depan, sebelahnya kelompok 3. Sudah paham? Ya, tugas selanjutnya yaitu silahkan anak-anak bersama kelompoknya membaca teks bacaan cerita tentang pawai budaya di dalam buku siswa halaman 1 dan 2. Dibaca di dalam hati ya, dipahami, dan nanti setelah membaca bukunya ditutup semua. Sudah paham? Ya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai untuk berdiskusi? Apa itu membaca teks bacaan cerita yang berjudul Pawai Budaya? Sudah semua ya? Oke. Untuk kelompok mana? Untuk kelompok mana terlebih dahulu yang ingin mencoba memutar roda budaya? Kelompok 2, ayo silakan maju. Panahnya menunjukkan pada warna apa? Oh, warna hijau. Ya, warna hijau. Ya, silakan untuk mengambil pertanyaan pada papan tanya di dalam amplop. Warna hijau. Untuk kelompok 2 siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Untuk pertanyaannya yaitu, angklung adalah alat musik yang berasal dari daerah. Ayo kelompok 2. Ya, bagus sekali, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Yeay, pintar sekali untuk kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 duduk. Ayo kelompok mana lagi perwakilan? Kelompok 3, ya silakan maju untuk kelompok 3. Untuk memutar terlebih dahulu roda budaya. Warna hijau lagi ya, diputar lagi. Nah, roda budaya ini menunjukkan warna apa anak-anak? Warna biru. Oke, jadi yuk ambil pertanyaan di dalam amplop papan tanya ini warna biru. Siap-siap untuk kelompok 3. Nah, untuk pertanyaannya yaitu, rumah adat di daerah istimewa Yogyakarta itu dinamakan apa? Ayo kelompok 3. Ya, pintar sekali anak ibu. Itu rumah adat yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu namanya rumah adat Joglo. Ya, pintar sekali. Salut ibu mempunyai anak-anak yang pintar sekali. Oke, sudah paham ya anak-anak? Jadi di Indonesia itu sangat memiliki keragaman bangsa dan budaya yang luar biasa. Ya, seperti yang ibu katakan tadi, dari makanan khas hingga pakaian adat. Oke. Untuk kelompok diskusi tadi sudah bagus-bagus, sudah mengerti dan sudah paham maksud dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang keragaman budaya bangsa di Indonesia. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini apa anak-anak?
Tadi kita telah mempelajari apa saja? Tadi kita telah mempelajari tentang keragaman budaya bangsa di Indonesia, mulai dari suku bangsa di Indonesia, kemudian rumah adat, alat musik tradisional. Oke. Untuk anak-anak yang belum paham, Ibu mempunyai untuk semuanya saja. Baik itu untuk tugas pengayaan maupun remedial. Pengayaan itu untuk anak-anak yang sudah paham mengenai tentang keberagaman budaya bangsa. Kemudian yang belum, untuk kegiatan remedial yang belum paham atau yang belum tuntas tentang pembelajaran keberagaman budaya bangsa, dapat mengerjakan tugas di rumah dan besok dikumpulkan. Paham anak-anak? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu, yaitu kita menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. 1, 2, 3. Bukannya contak, bukannya sombong, yang disayangi Handa dan Tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Hore! Pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan dan menghiburkan. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, harapan Ibu, anak-anak nanti ke depannya bisa menghargai adanya perbedaan di lingkungan sekitar anak-anak. Tidak boleh membeda-bedakan antara kaya dan miskin, yang jelek dengan yang bagus. Semua itu harus merangkul, harus rukun terhadap apa yang dimiliki kita mengenai perbedaan, baik itu dari perbedaan ras, agama, maupun budaya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu minta maaf ya. Dimaafkan? Alhamdulillah dimaafkan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa menutup pembelajaran. Siapa yang mau memimpin doa? Anis lagi. Ya, silakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.